Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febrina Dwi Putri Andini, NIM 2006110405, kelas Agribisnis A, dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kacang panjang. Kacang panjang atau Vigna sinensis L merupakan tanaman semusim yang berbentuk perdu. Tanaman ini bersifat memanjat dengan membelit, daunnya bersusun 3 helai, batangnya panjang, liat dan sedikit berbulu. Bunga kacang panjang seperti kupu-kupu, sementara buahnya bulat panjang dan ramping. Panjangnya ada yang mencapai 10-80 cm yang disebut polong. Tanaman kacang panjang atau Vigna sinensis L sudah lama dibudidayakan oleh orang Indonesia. Sebenarnya, kacang panjang berasal dari India dan Afrika, kemudian menyebar penanamannya ke daerah-daerah Asia tropika hingga ke Indonesia. Adapun persyaratan tumbuh tanaman kacang panjang, yaitu kacang panjang dapat ditanam setiap saat dan dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-800 meter. Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhannya adalah latosol atau lempung berpasir, regosol, dan aluvial dengan pH 5,5 sampai 6,5. Dengan suhu udara yang dibutuhkan adalah 18 sampai 32 derajat Celcius dengan suhu optimal 25 derajat Celcius. Tanaman ini membutuhkan banyak sinar matahari dan curah hujan berkisar antara 600 sampai 2000 mm per tahun. Waktu tanam yang baik adalah awal atau akhir musim hujan. Adapun pengolahan tanah pada budidaya tanaman kacang panjang. Lahan yang akan ditanami kacang panjang sebaiknya diolah dengan tahapan. Yang pertama, cangkul lahan penanaman hingga gembur dengan kedalaman 20-30 cm. Yang kedua, buat bedengan dengan ukuran lebar 1 meter, tinggi 20-30 cm, dan panjang sesuai dengan lahan yang tersedia. Yang ketiga, di antara bedengan dibuat saluran drainase dengan lebar 30 cm. Yang keempat, untuk tanah yang mempunyai pH kurang dari 5,5 diperlukan tambahan dolomit sekitar 1-1,5 ton per hektar, kemudian dibiarkan 2-3 minggu sebelum tanam. Yang kelima, sebaiknya dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang 10-15 ton per hektar 1 minggu sebelum tanam. Kemudian pada penanaman tanaman kacang panjang, yang pertama, kacang panjang sebaiknya ditanam pada awal atau akhir musim hujan. Pada musim kemarau dapat dilakukan penanaman dengan syarat kebutuhan airnya tercukupi. Yang kedua, sebelum ditanam, benih sebaiknya direndam dulu dalam air kurang lebih 2-4 jam. Kemudian, lubang tanam dibuat menggunakan tugal sedalam 4,5 cm dengan jarak antar lubang tanam 25-30 cm dan jarak antar barisan 60-75 cm. Yang ketiga, setiap lubang ditanam diisi 2 butir benih. Yang keempat, kemudian tutup dengan tanah tipis tanpa dipadatkan. Benih biasanya berkecambah setelah 5 hari setelah tanam. Adapun pemeliharaan pada tanaman kacang panjang. Yang pertama, penyulaman, yang mana berfungsi untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati. Yang kedua, kegiatan penyulaman selambat-lambatnya dilakukan 1 minggu setelah penanaman. Yang kedua, penyiraman. Setelah benih ditanam, maka sore harinya dilakukan penyiraman. Kemudian, penyiraman rutin dilakukan tiap pagi atau sore hari. Yang selanjutnya, penyiraman bisa dilakukan dengan menggunakan gembor atau mengalirkan air melalui saluran di sekitar bedengan. Penyiraman dilakukan secukupnya saja sampai tanah cukup lembab. Kemudian yang ketiga, pemasangan ajir. Setelah tanaman mulai tumbuh dan tinggi mencapai 25 cm, dapat dipasang ajir di sebelah tanaman. Ajir atau lanjaran dibuat dari belahan bambu atau menggunakan kayu dengan panjang sekitar 2 meter. Pemasangan ajir bertujuan untuk tempat merambatnya tanaman.
Pemasangan ajir dilakukan 10 hari setelah tanam, yaitu di antara 2 lubang tanam. Setiap 5 lanjaran dipasangi silang lanjaran. Kemudian, diberi tali untuk merambatkan tanaman. Pemasangan tali yang mengikat tanaman dengan lanjaran dilakukan 2 kali, yaitu pada saat tinggi tanaman 70 cm dan 150 cm. Yang keempat, penyiangan. Pengendalian gulma dilakukan dengan melakukan penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan secara manual dengan mencabuti rumput yang tumbuh. Bersamaan dengan penyiangan bisa juga dilakukan pendangiran yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Selain secara manual, penyiangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida dengan dosis 1-2 ml per liter air. Yang kelima, pemangkasan. Apabila daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang produktif, harus dilakukan pemangkasan dengan tujuan agar pertumbuhan generatif dapat berjalan dengan baik. Pemangkasan dilakukan pada saat tanaman belum berbunga atau sekitar umur 3-4 minggu dengan memotong pucuk sekitar 2-3 ruas menggunakan pisau tajam atau gunting setek. Yang keenam, pemupukan. Selain pupuk dasar, tanaman membutuhkan pupuk anorganik untuk pertumbuhannya. Yang pertama, pemberian pupuk anorganik dilakukan 2 kali, yaitu pada saat umur 1 minggu dan 3 minggu setelah tanam. Yang kedua, jenis pupuk yang diberikan adalah urea 100 kg per hektar, TSP 200 kg per hektar, KCL 100 kg per hektar. Dosis pupuk dibagi 2 kali pemberian. Yang ketiga, pupuk diberikan dalam lapisan yang berada di antara 2 sisi barisan tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Selain itu, dapat pula diberikan pupuk daun. Kemudian, pemupukan dilakukan pada saat menjelang berbunga sekitar 4 minggu setelah tanam. Yang ketujuh, penanggulangan hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman kacang panjang adalah ulat geraya atau Prodenis sp, lalat kacang atau Opimia passeoli trion, ulat penggerek polong Maruca testulalis. Kemudian penyakit layu fusarium atau Fusarium oxysporum. Dengan pengendalian dapat dilakukan dengan cara tanam awal dan serempak, sanitasi lingkungan, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan kacang-kacangan, penggunaan mulsa jerami, penggunaan musuh alami baik parasitoid, predator maupun entomopatogen, dan pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida untuk hama dan fungisida untuk penyakit. Selanjutnya, pemanenan pada tanaman kacang panjang. Kacang panjang dapat mulai dipanen setelah umur 50-60 hari tergantung pada varietas, musim dan tinggi rendahnya daerah penanaman. Ciri-ciri kacang panjang yang sudah siap dipanen adalah polongnya terisi penuh, polong mudah dipatahkan, warna polong hijau merata sampai hijau keputihan. Pemanenan dilakukan dengan cara dipetik, yaitu dengan memutar bagian pangkal polong hingga polong terlepas seluruhnya. Kemudian, pemanenan polong muda jangan sampai terlambat karena akan menyebabkan polong berserat dan liat. Selanjutnya, pemanenan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan selang waktu 3 hari. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Terima kasih.